Bunda-Bunda milenial, senang sekali akhirnya kita bisa berjumpa kembali ya Bunda dalam program Persembahan untuk Bunda. Kali ini bersama Nuka Azwita yang akan menemani Bunda-Bunda milenial. Bunda, gimana kabarnya? Wah, kalau berbicara soal politik, sepertinya perempuan-perempuan di Indonesia nih masih jarang banget ya Bunda yang terjun ke dunia perpolitikan di Indonesia. Tapi seperti apa sih ke depannya harapan-harapan kita nih sebagai perempuan untuk bisa terjun langsung dalam dunia perpolitikan? Nah, Nuka nggak sendiri, tapi tahan sebelum Nuka perkenalkan siapa nanti narasumber Nuka. Tapi kayaknya nggak usah lama-lama lah ya, di sebelah Nuka ini udah ada narsum yang memang aktif sebagai politikus atau aktif lah ya di dunia perpolitikan Indonesia dan juga menjadi seorang aktivis yang aktif nih menyuarakan suara-suara atau isu-isu tentang perempuan dan juga anak-anak. Ya Bunda, demi mematuhi protokol kesehatan ya kita harus menggunakan masker nih untuk keamanan kita bersama. Oke, kita udah pakai masker. Mbak Rahayu, terima kasih banyak sebelumnya. Ini udah menyempatkan waktu datang dan mau berdialog nih dengan kami. Terima kasih. Di Mata Milenial Indonesia TV. Sebelumnya apa kabar nih Mbak hari ini? Baik, alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Ya, itu yang paling penting ya. Iya, Pokoknya betul. kalau sebelumnya bilang sehat, kayaknya cuma basa-basi. Sekarang Iya, sehat itu bener-bener kemenangan. Penting banget ya. Kayaknya utama banget di pandemi 19 kayak gini, COVID-19 seperti ini nih kita sehat ya Mbak. Iya. Aktifnya sekarang apa aja sih Mbak? Kalau mungkin bisa Nuka tanya dulu nih. Punya banyak waktu berapa? Enggak, tapi kalau sekarang karena udah tidak lagi di DPR, tentunya lebih fokus kepada hal-hal lain di luar dari politik praktis ya. Jadi nggak setiap harinya itu politik. Walaupun saya masih menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan juga aktif di Dewan Pakar Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia maupun juga sebagai Ketua Bidang Pengembangan Peranan Perempuan di Tunas Indonesia Raya atau TIDAR. Itu untuk saya kepemudaan dari Partai Gerindra. Tapi saya juga sekarang adalah Direktur Utama untuk PT Bima Sakti Bahari, yang dimana kita fokus untuk produk bahari ya, produk biota laut, karena saya sangat tertarik untuk ya namanya Indonesia ini kan kita lautnya luas sekali. Ya, benar, kita punya kekayaan alam yang luar biasa, terutama dalam hal kelautan kita ya, kemaritiman. Tapi sayangnya Indonesia masih kalah dengan negara-negara lain yang luas lautnya jauh lebih besar. Jadi mungkin rasa nasionalismenya saya tergugah di situ. Tapi juga saya sebagai aktivis untuk lingkungan hidup, jadi saya mau menunjukkan bahwa kalau biasanya kan kita bicaranya green economy. Kalau di dalam ini blue economy kan ya. Itu masih jarang sekali untuk dikembangkan, padahal untuk kebutuhan pangan kita, kedaulatan pangan Indonesia sangat bisa untuk provide istilahnya dari segi pangan dari laut itu salah satu hal yang jadi solusi juga sebenarnya. Betul. Dan ini belum selesai juga kan, makanya tadi saya tanya ada berapa banyak waktu. Tapi juga bebas tentunya sekali. saya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu dari 2 anak dan sekarang lagi menanti untuk anak yang ketiga. Itu juga tidak mungkin ditinggalkan. Ya. Dengan aktivitas yang segudang tadi, tapi Mbak Sarah masih bisa hadir di sini loh. Ya ini contoh nih dari Bunda Cerdas Keluarga Bahagia nih. Seperti tagline program kita ya, Persembahan untuk Bunda. Nah, amin. Sebelum masuk ke pertanyaan inti, kita kan akan membahas di episode kali ini dengan tema perempuan di kancah politik Indonesia. Tapi sebelum masuk ke situ, Nuka penasaran nih, apa sih yang membuat akhirnya Mbak Sarah terjun ke dunia politik? Apa karena memang paksaan keluarga? Seperti kita tahu keluarga Mbak Sarah ini memang rata-rata terjun di dunia perpolitikan di Indonesia. Banyak. Apa karena nama besar sang kakek juga? Kita tahu nih dulunya kan ini sebagai begawan ekonomi Indonesia. Iya, betul. Atau karena nama besar Pak D-nya juga nih. Karena Mbak Sarah ini adalah seorang atau keponakan dari Bapak Prabowo Subianto. Mungkin bisa dijawab Mbak. Banyak yang mungkin kalau tidak kenal saya pasti anggapannya seperti itu ya, karena keluarga saya adalah keluarga pendiri partai. Dan kita bisa dianggap elit gitu ya, elit politik gitu. Dan memang sudah bahkan dari sebelum Pak D saya maupun ayah saya aktif di politik, tadi juga disebut begawan ekonomi Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Beliau kan juga pernah jadi menteri dan bukan hanya dari segi dosen aja gitu. Beliau betul-betul salah satu yang merancang
pemikiran untuk framework ekonomi kita di Indonesia. Nah, dengan berdasarkan informasi itu mudah untuk beranggapan bahwa saya masuk ke politik karena dorongan dari keluarga, tapi sebenarnya tidak. Jadi saya itu mendapatkan panggilan dari Tuhan untuk masuk ke dunia politik dari tahun 2013 persisnya. Jadi kalau saya ditanyakan sebelum tahun 2013, jujur itu agak, saya justru bisa mengatakan saya alergi dengan politik. Oh, iya. Bisa gitu ya? Ya, dan itu ada artikelnya, ada contohnya, ada buktinya bahwa saya mengatakan hal demikian. Dan bukan alergi politik dari segi politik sistemnya itu sendiri, tetapi memang saya melihat kok politik ini banyak orang yang istilahnya ya kita tahu politisi biasanya kotor gitu ya. Tidak ada dunia teman. yang kotor, pokoknya kandang serigala gitu ya. Tapi saya waktu itu betul-betul dapat istilahnya panggilan dan taparan dari Tuhan untuk memperjuangkan. Jadi saya masih ingat waktu itu. Jadi waktu hari ulang tahun saya 2013 itu Januari itu kita baru aja selesai proses verifikasi untuk partai. Dan biasa ya namanya juga keluarga politik. Kita semua membicarakan kira-kira siapa sih yang mau kita dorong untuk masuk ke politik gitu ya, untuk ke DPR istilahnya. Tiba-tiba kakak saya dan sepupu-sepupu saya itu mengomentari, loh kenapa nggak kamu aja Sarah, karena kamu kan aktivis, kamu sangat peduli tentang perempuan dan anak, kita butuh sosok seperti itu karena belum ada dari Gerindra waktu itu. Dan jujur waktu hari ulang tahun saya itu saya bener-bener no way gitu. Menolak mentah-mentah. Tapi 3 minggu Tuhan tuh memang sudah sudah mengolah, sudah mulai mempersiapkan, dan saya memang merasakan itu. Jadi selama 3 minggu setelah itu saya bergumul dan akhirnya di hari Jumat saya masih ingat pas saya turun untuk sarapan masih pakai baju tidur. Masih pakai piyama ya? Masih pakai piyama. Saya buka koran waktu itu, salah satu koran yang terbesar lah di Indonesia, dan ada 3 artikel saya masih ingat. Baru pertama kalinya saya baca ada 3 artikel yang membahas tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan saya masih ingat waktu itu ada kasus di mana gadis usia 15 tahun meninggal karena akibat dari infeksi di alat reproduksi dia karena diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Ya, jadi di situ saya merasa seperti Tuhan mengatakan kamu bisa mengatakan tidak gitu. Ayo, ya. Sarah. Ya kan, kamu bisa mengatakan tidak, tetapi yang harus membayar harganya, yang the ones who have to pay the price is not just you. Bukan hanya kamu, tapi adalah mereka yang bisa kamu bantu, bisa aku bantu melalui kamu. Dan saya betul-betul itu terngiang dalam pikiran saya. Dan akhirnya seminggu kemudian saya mendaftar sebagai salah satu bacalek gitu ya, melalui proses di partai, karena waktu itu sampai ribuan yang mendaftar untuk menjadi caleg di Partai Gerindra. Dan akhirnya terpilih menjadi salah satu caleg dan terpilihlah menjadi anggota DPR RI. Padahal sebelumnya nggak ada kepikiran sama sekali. Jadi benar-benar sebenarnya bertolak belakang, karena saya kan sebelum masuk ke politik saya aktris gitu kan. Jadi Mbak Sarah ini salah satu pernah main film juga, produser juga ya Mbak. Jadi saya memang sekolahnya sekolah acting di Inggris gitu kan. Jadi tiba-tiba ke Indonesia terus selesai Merah Putih trilogi, Tuhan manggil masuk ke dunia politik. Ya sudahlah, hidup saya ini kan bukan milik saya sendiri tapi milik Tuhan. Jadi ya saya nurut aja. Nurut aja apa kata Tuhan ya. Jadi Bunda, Mbak Sarah ini
waktu itu pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi 8 kalau nggak salah ya Mbak. Periode 2014 sampai 2019 yang menaungi bidang agama, sosial dan juga pemberdayaan perempuan. Nah, Mbak Sarah ini mengutik dengan tema kita hari ini kan. Nah, ini menurut data dari World Bank di tahun 2019 kita nih dapat peringkat ke-7 Mbak di Asia Tenggara dengan banyaknya perempuan yang duduk di parlemen. Pendapat Mbak Sarah nih pribadi mengenai keterwakilan perempuan di legislatif Indonesia saat ini, baik di level MPR, DPRD, DPR maupun DPD, seperti apa sih Mbak kira-kira? Ya kalau untuk di DPR RI kan kita untungnya ya ada kenaikan jumlah dari Betul. yang sebelumnya waktu periode saya itu sekitar hanya 17%. Betul. Naik menjadi di atas 20%. Memang Betul. masih jauh dari 30% karena banyak orang berpikir bahwa 30% kuota itu adalah untuk kursi, tapi itu bukan. Tapi itu sebenarnya untuk jumlah caleg saja. Oh, oke. Oke, jadi masih tergantung masyarakat apakah akan memilih perempuan Betul. untuk menjadi wakil mereka atau tidak. Ini yang juga banyak yang menyatakan bahwa wah ini kan seharusnya tanggung jawabnya partai. Lah mohon maaf, partai itu nggak punya hak untuk menentukan siapa yang masuk kalau misalkan pemilihnya sudah menyatakan maunya si A istilahnya. Kan Betul. gitu. Mosok semuanya kita ganti hanya demi perempuan bisa duduk di sana karena belum tentu juga. Saya realistis, Mbak. Saya bukan tipe yang pokoknya harus ada perempuan banyak. Punya banyak perempuan di situ, tetapi mereka tidak punya kapasitas, mereka nggak punya kemampuan, mereka juga tidak mengerti tentang kesetaraan gender atau isu-isu yang berhubungan dengan perempuan, sama aja bohong. Ini kita masalahnya juga sekarang, banyak sekali anggota DPR RI perempuan belum tentu mereka Betul. mengerti tentang persoalan ini, Betul. apalagi memperjuangkan gitu. Betul. Lihat aja di antara semua yang ada di situ juga mayoritas dari anggota perempuan itu belum tentu mereka bersuara lancang tentang isu-isu perempuan. Iya, apalagi kalau kita lihat kan banyak nih 2 tahun belakangan ini public figure ya, yang khususnya perempuan akhirnya duduk di legislatif, tapi banyak juga kita lihat mereka nggak sesuai duduk di sana, tapi mereka nggak mengerti apa Betul. yang harus mereka kerjakan. Betul. Itu kan miris Betul. ya Mbak, gimana tuh Mbak? Hal yang pertama kita harus lakukan untuk kita bisa meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di DPR, mau itu di DPR RI maupun di DPRD, adalah mempersiapkan perempuannya. Banyak yang mengatakan, oh udah banyak kok perempuan yang punya kapasitas, Iya, ya, yang betul. intelektual, yang pakar di bidangnya mereka masing-masing. That's all well and good, tapi masalahnya tidak semua dari mereka mau Iya. atau bahkan mampu untuk maju. Karena ke dunia politik itu udah pasti butuh dana. Dana yang besar, Oke, betul. ya kan? Jadi diingat ya. Ya nggak mungkin gitu loh. Ini banyak yang pikir, oh apa kok mikirnya cuma uang aja. Bukan, kita realita. Iya, Realitanya untuk maju kampanye, ketemu sama masyarakat, maksudnya masyarakatnya nggak dikasih makan dan minum. Pasti butuh dana untuk Dan mengeluarkan itu. hanya untuk ketemu masyarakat aja butuh dana untuk memastikan mereka oke duduk bareng sama kita selama 1 jam kan dapat snack, dapat minum. Saya waktu itu setiap hari 2-3 kali pertemuan, tiap kali pertemuan dengan 200-300 orang itu selama 4 bulan gitu loh. Oke. Itu aja mendapatkan hanya 40 berapa ribu suara gitu kan. Udah Kalau mengeluarkan untuk dana yang besar tuh ya. 2014 ya, Iya. ya saya dan itu terdaftar. Saya menyatakan secara real bahwa saya gamblang saya mendaftarkan waktu itu 7M yang saya keluarkan untuk tingkat DPR RI gitu loh. Betul. Dan itu tanpa melakukan money politik, Mbak. Tanpa melakukan money politik dalam arti serangan fajar. Iya, kita tahu ya itu. Dan bahkan saya ekstrim, oke. Di politik itu biasanya ini masyarakat kan ngumpul gitu ya untuk ketemu sama calegnya, Iya. untuk sama kandidatnya. Biasanya mikirnya dapat uang pulsa, uang transport, kalau Uang makan. bapak-bapak uang rokok. Ya, Betul, kalau betul. makannya ya pas di situ Pasti gitu di situ, kan. betul. Ya jadi bayangkan saya tidak melakukan itu semua, saya betul-betul hanya menyajikan makanan dan minuman dan memberikan pendidikan politik. Banyak yang menyatakan nggak mungkin seorang Rahayu Saraswati ini bisa menjadi anggota DPR RI gitu. Iya. Dan ya memang karena jalan Tuhan saja, jujur karena jalan Tuhan, dan mungkin ada banyak intangibles ya, hal-hal yang tidak bisa dikalkulasikan. Betul. Contohnya adalah latar belakang keluarga saya dan partai yang
Ya ada yang waktu itu mendukung, ada yang mau jalan sendiri, tapi lumayan lah, maksudnya saya diberikan kesempatan untuk bisa hadir di sana, dan dengan dana yang cukup besar itu saya bisa menyapa sebanyak-banyaknya warga. Tapi ya karena itu, jadi realitanya ya siapapun perempuan bisa menjadi pakar di bidangnya, tapi bayangkan kalau dia pakar di bidangnya apa? Pertanian. Belum tentu dia punya dana yang besar untuk bisa maju, yang istilahnya siap itu sebagai investasi. Betul. Ya, yang dilepaskan karena kalau misalkan kalah kan itu nggak balik lagi. Iya, itu uang yang kita Menang buang. pun juga nggak balik lagi, mohon maaf nih, halo. Menang pun seharusnya tidak dipikir bahwa itu akan kembali lagi, seolah-olah itu adalah investasi Pasti, dari ya. segi dana. Gitu Oh ya. no, tidak, berarti Iya, tidak, jadi Bunda, ya. kesalahan terbesar yang sering terjadi adalah bahwa orang yang maju ke dunia politik itu bukan maju karena kesadaran untuk pengabdian, tetapi mereka maju melihat politik itu sebagai karir. Karir dan mencari, mohon maaf, uang. Iya, Karena justru mencari uang. mencari Hello. uang, iya kan? Karena banyak tren yang kita lihat belakangan ini di pemilu terakhir. Seperti tadi kan banyaknya public figure. Mungkin banyak perempuan-perempuan di luar sana yang punya skillnya, yang bagus kerjanya, tapi kalah karena public figure ini lebih memiliki dana yang cukup besar. Ya. Sampai akhirnya terpilih, tapi pas terpilih yang tadinya dia cuma taunya menyanyi, sampai akhirnya dapat di bidang migas, nggak ngerti apa-apa dong. Ya. Miris kan ya, Ya, Mbak? ya, Seperti ya, ini gitu. ya, Jadi ya. apa memang menurut Mbak Sarah dampaknya besar nggak sih, Mbak, dengan adanya keterwakilan perempuan di Indonesia di dalam legislatif untuk nantinya menentukan kebijakan negara? Untuk semua isu, ini bukan hanya orang berpikir bahwa kita perlu perempuan untuk mewakili isu perempuan. Isu perempuan itu ada di mana-mana gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya mau itu di migas, mau itu di bidang pendidikan, mau itu di bidang infrastruktur, mau itu di bidang dalam negeri karena kaitannya dengan pemilu, kita perlu adanya perempuan-perempuan yang siap untuk menyuarakan ya kan perspektif mereka sebagai perempuan di dalam komisi itu masing-masing. Yep. Karena misalnya kalau misalkan nggak ada perempuan di migas juga, ini yang kita juga harus catat. Ya komisioner-komisioner yang terpilih untuk jadi untuk mengawasi badan-badan dan juga perusahaan-perusahaan yang selama ini dinominasi oleh laki-laki, itu nggak ada perempuan yang memperjuangkan itu. Kalau misalkan hanya perempuan ada di Komisi 8 karena ada kaitannya dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, yang lainnya bagaimana? Kalau misalkan di infrastruktur, bayangkan kalau tidak ada perspektif perempuan di situ. Berarti semua jalan jembatan penyeberangan itu akan dibangun tanpa perspektif ibu hamil maupun juga penyandang disabilitas. Iya, betul. Ya kan? Betul. Jadi kita perlu perempuan di situ. Nah, untuk itu kita perlu meningkatkan kemampuan untuk perempuan yang punya kapasitas di bidangnya mereka masing-masing, yang mengerti tentang politik, ya masuk ke Komisi 2 berkaitan dengan pemilu, undang-undang pemilu. Nah, hal-hal seperti ini artinya kita perlu lebih banyak perempuan-perempuan yang memang punya kesadaran-kesadaran itu untuk masuk ke dunia politik sebagai wakil rakyat. Apakah itu juga menjadi salah satu sebab kita tuh kok mencapai seperti tadi undang-undang mengatur 30% ternyata bukan jumlah kursi ya? Iya, betul. Tapi jumlah calegnya. Nah, apakah faktor itu juga banyak perempuan yang belum sadar akhirnya kita selalu kurang dari angka 30% untuk mendapatkan caleg perempuan yang nantinya bisa duduk di legislatif. Dan kan itu sampai sekarang pun juga banyak ya yang menyatakan caleg perempuan ini hanya sebagai pelengkap ya. Karena apa yang terjadi, Mbak? Ini walaupun kita punya banyak kader misalnya perempuan di partai tertentu. Betul. Belum tentu lagi-lagi dia punya kemampuan untuk maju. Betul. Atau dia istilahnya dia jadi kader boleh, tapi suaminya belum tentu mengizinkan dia untuk maju sebagai caleg. Jadi faktor yang dinyatakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak yang menjadi tantangan terbesar untuk perempuan meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di DPR maupun di politik ada 3. Yang satu sistem politiknya itu sendiri. Betul. Ya, karena kan yang menguasai adalah incumbent, udah pasti. Dan incumbent artinya apa? Mayoritas laki-laki. Mayoritas laki-laki. Yang kedua adalah dari sistem ekonominya. Maksudnya adalah kalau misalkan yang ketiga ini ya budaya. Jadi tadi ekonomi budaya ini sangat berkaitan.
Kalau dari segi budaya kita masih banyak sekali orang tua bahkan ibunya sendiri menyatakan ngapain kamu dapat S1, S2, nanti kalau kamu terlalu tinggi pendidikannya nggak ada yang mau nikah sama nggak ada kamu. yang mau cowok-cowok Ya kan? pada minder. Masih ditekankan bahwa tugas atau peran seorang perempuan itu adalah untuk menikah dan melahirkan. Betul. Ya kan? Nah, dari budaya itu pasti akan berdampak pada kemampuan ekonomi. Karena apa? Karena kalau misalkan dia misalnya untuk dapat S1, S2 aja nggak boleh, apalagi untuk bekerja ya. Dan kalau misalkan dia nggak bisa bekerja, artinya dia nggak punya duit yang secara mandiri. Dia masih bersandar kepada suami atau patriarknya, siapapun yang menjadi tokoh laki-laki yang dituakan, yang memiliki wewenang untuk mengizinkan dia untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau misalkan itu sudah seperti itu berarti kita sudah terkekang di situnya. Sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa. Sudah tidak Nah, bisa jadi keluar. mungkin kita sekali lagi punya banyak perempuan yang punya kapasitas, punya kemampuan, tapi belum tentu dia diizinkan, belum tentu dia punya kemampuan ekonomi. Betul. Dan kalaupun dia punya kemampuan ekonomi dan dia didukung oleh keluarga, sistem politik yang berlaku juga belum tentu dia bisa mengalahkan incumbent. Lagi-lagi ini memang ada kesetaraan gender ya. Ya, masih ada. Tapi nanti Mbak Sarah kita bahas lebih lanjut lagi. Kita harus break dulu. Siap. Ya, untuk bunda-bunda milenials kayaknya perbincangan kita makin seru ya tentang perempuan di dunia perpolitikan di Indonesia. Tapi itu nanti kita akan bahas lagi. Kita harus break dulu, tetap di Persembahan untuk Bunda. Bunda cerdas, keluarga bahagia.